Morning 9A. Selamat pagi. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi. Paginya 3 kali ya. Oke, saya ulangi. Selamat pagi. Yang lebih semangat. Selamat pagi. Oke, terima kasih. How are you today? Oke, masih semangat nggak hari ini? Sebelum itu, let me introduce myself. Kenalkan, nama saya Naziza, asalnya dari Cilacap, jadi di program studi pendidikan bahasa Inggris. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Before we start our lesson, let's open this lesson by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah di slide ini langsung aja kita akan mempelajari tentang information level of food and drink product. Nah, kalian di sini kalau misalkan beli minuman atau makanan di supermarket itu lihat kemasan produknya, nggak informasinya. Ya. Apa yang biasanya kalian lihat? Komposisi. Baik. Ada wajah. Terus ya, kita kadaluarsa. Terus apa lagi? Apa? Nah, hari ini kita akan belajar terkait food and drink product. Contohnya seperti di sini. Ini adalah salah satu contoh dari produk minuman. Oke, sebelum itu saya akan ada aturan. Jadi ada bagi 4 kelompok, satu baris saja. Nanti setiap anggota yang aktif atau mau berpendapat itu dikasih nilai 100, dan yang gaduh atau berisik itu saya kurangi 50. Nah, nanti poinnya yang paling banyak akan dapat rewards seperti yang di atasnya. Untuk kelompok sini mau dinamain kelompok apa? Terserah. Apa kelompok apa?
bagi anggota kelompok yang berani berpendapat atau berani memasukkan ya? pertanyaan atau menjawab pertanyaan itu dapat poin 1. Kalau dan gaduh, kelompok lain boleh melaporkan kelompok yang lainnya. Nah itu ada gaduh nanti dikurangi. Saling melapor ya? Nanti hasil terakhir dapat reward gitu ya. Oke. Next ada learning objective. Who wants to read? Siapa yang mau baca? Learning objective. Angkat tangan siapa yang baca? Learning objective. Kamu. Tolong bacakan learning objective. Oke, bisa. Poin 100 ya. Jadi learning objective ini dalam pembelajaran ini diharapkan siswa itu dapat mampu mengidentifikasi terkait food and drink label atau isi dan informasi dalam kemasan dan produk. Ada definition of label. Raise your hand. Siapa yang mau baca definition of label? 1, 2, 3. Coba kamu. Silakan. Is information and edge. Untuk apa itu label? Label adalah informasi yang terdapat pada kemasan suatu produk. Pintar, dan tulis 1. Nah, dari definisi label itu sendiri adalah informasi yang terdapat pada kemasan produk. Next, the purpose of label. Who wants to read the purpose of label? Raise your hand. 1, 2, 3. Masuk. Memilih menggunakan dan menggunakan produk dengan benar. Oke, 100. The purpose means is tujuan. Tujuan dari label itu adalah memberikan informasi kepada konsumen agar dapat memilih, menggunakan, dan menyimpan produk dengan benar. Oke, selanjutnya ada part of label. Jadi ini karena ada sebenarnya ada 10, jadinya 5. Jadi 1 sampai 5 itu siapa yang mau baca? Jadi raise your hand. Siapa yang mau baca? 1, 2, 3. Oke. Geromi produknya nama dari produk tersebut online dan web. Juga ada berat besi dari produk deskripsi singkat mengenai produk ingredients bahan digunakan untuk membuat produk. Oke, 100. Selanjutnya dari nomor 6 sampai 10 tadi, 10-nya tadi. Satu itu belum. 1, 2, 3. Sini. Dari nomor 6 sampai 9. Dengan saya. Direction atau cara menggunakan atau menyajikan hasil. Direction untuk store. Petunjuk tentang cara menyimpan produk dalam tempat lain. Tanggal waktu atau produk dikonsumsi setelah tanggal ini. Oke, nah yang terakhir nomor 10 adalah barcode. Ya, yang biasanya di kelas itu ada barcode yang garis-garis itu. Di bahan serial ya, yang pertama ada brand, merek atau nama dagang dari produk. Nah kalian bisa sambil mencatat part of it agar kalian bisa menjawab praktis. Yang pertama ada brand, merek atau dagang dari produk. Kedua ada product name. Product name itu adalah nama dari produk tersebut. Yang ketiga adalah konten
ingredients. Ingredients maksudnya adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk. Yang keenam ada nutrition fact, informasi tentang nilai gizi yang terkandung dalam produk. Yang ketujuh ada direction to use, petunjuk tentang cara menggunakan atau menyajikan produk. Yang delapan ada direction to store, itu artinya petunjuk tentang cara menyimpan produk agar tetap baik. Yang sembilan ada expired, tanggal kadaluarsa produk, produk tidak boleh dikonsumsi setelah tanggal ini. Yang 10 ada barcode. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, yang belum selesai bisa lihat temannya yang sudah selesai. Selanjutnya, let's analyze. Jadi, siapa yang mau menjawab nomor 1 itu apa? Oke. Nah, turun dulu. 1, 2, 3. Ulang dikasih hebat. 1, 2, 3. Nomor 2, 1, 2, 3. Oke. 100. Nomor 3. Belum. 1, 2, 3. Oke, belum. Selanjutnya nomor 4. 1, 2, 3. Oh. Salah. Salah. Nomor 4. Sekarang tulis 1, 2, 3. Salah. Nomor 4 ingredient salah. 1, 2, 3. Kamu salah. 1, 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Kamu. Lagi nomor 5. 1, 2, 3. Kamu. Nomor 7. 1, 2, 3. Apa? Nomor 7 direction tuh. Yes. Tutu. Nomor 8. 1, 2, 3. Yoyo. Gelongi. Gelongi, Mbak. Gelongi. Mbak, gelongi, Mbak. Mbak, kadu. Gelongi. Kadu. Gelongi. Tadi benar kan? Iya, betul loh, Mbak.
Oke, harap tenang. Tadi gimana? Itu bisnis. Itu kurang dari 50 ya. Mau tahu berisik ya? Jadi kelompok lain bisa melaporkan yang berisik aja. Satu kelompok berisik mau melaporkan sini, kelompok cuma melaporkan sini, boleh. Terus ini selanjutnya adalah pembahasannya. Nah, tadi D yang pertama itu tadi benar. Nomor 1. Terus nomor 2 ada name of product. Ada 2 kan? Kemudian ada 3 content or the way. Content itu isi. Nah, di sini keterangannya ada 1. Kemudian ada description. Di atas bawah tulisan nah yang tadi banyak salah itu ada description. Kemudian ada nutrition fact. Nanti yang ada nilai di sini itu nutrition fact. Terus yang di atas ini baru ingredients. Ingredients itu kan bahan-bahannya. Dengan itu kayak produk deskripsi kayak cuma 1 kalimat doang. Jadi kayak buat iklan cara rasanya sendiri. Nah, selanjutnya ada direction to use. To use itu berarti menggunakan. Jadi petunjuk untuk menggunakan atau memakainya. Nah, kalau dia direction to store, store itu berarti apa? Menyimpan. Store itu artinya menyimpan. Jadi dari direction to store itu menyimpan dengan kalimat keep in a cool. Jadi simpan dalam keadaan yang dingin. Misalkan kayak simpan di kulkas, keep chill atau keep fresh. Kemudian yang ke-9 ada expire. Jadi tanggal kadaluarsa. Yang tadi ada barcode itu seperti ini barcode-nya ya. Selanjutnya ada imperative sentence label. Ada yang mau baca imperative of sentence of label? Silakan. adalah kata perintah atau express. Check well before use. If character. Store in a cool and dry place. Do not expose to direct sunlight. Close. Jadi imperatif imperatif sentence adalah kalimat perintah atau petunjuk. Nah ini biasanya imperatif sentence itu di part of label mana? Ada yang tahu? Kalimat ini sebenarnya ada sequel itu mana? Sequel before you keep get starting to itu biasanya di mana part of label dan bagian mana? Kata iya, maksudnya di part of label mana? Label informasi bagian mana? Silakan. Oke. Nah, direction to store sama direction to use. Ini yang pertama ada check well before use. Ini direction to use apa? To store. To use. Kalau menggunakan ya. Arti dari check well before use. Check well itu artinya mengocok. Sebelum minum. Terus keep refrigerant. So ada yang tahu artinya apa? Keep. Ada yang tahu? Keep refrigerant itu artinya simpan di kulkas. Jadi refrigerant itu adalah kulkas. Kulkas. Store in a cool and dry place. Ada yang bisa mengartikan store in a cool and dry place? Jadi store itu gimana? In a cool, tempat dingin dan kering. Terus yang keempat ada expose to direct sunlight. Ada yang tahu artinya? Belum. Jangan terkena paparan dari sinar matahari. Terus yang keempat ada close tightly after opening. Close tightly. Jadi tutup dengan rapat.
simpan di kulkas. Oke, selanjutnya latihan soal. Yang nomor pertama, siapa yang mau jawab? Coba dibaca dulu. Nomor pertama, which sentence tell us how to store the product? A. Will be produced. B. Keep fresh bread after opening. C. Contains 25% yeast. D. Add weight 1 to 3. Just sentence tell us how to store. How to store. Jadi A, B, C atau D. How to store itu tadi artinya apa? Store menyimpan. Mana kalimatnya yang paling tepat? Siapa yang jawab? Oke, benar. Keep fresh bread after opening. Jadi simpan di kulkas. Terus yang kedua, which sentence is an imperative sentence? A. The product contains vitamin C. B. The drink is delicious. C. Store in a cool and dry place. D. It is made in Indonesia. Jadi, yang mana imperative sentence? Silakan. C. Apa? C. C. Store in a cool and dry place. Betul. C. Nomor 3. What does chef well before use? A. Simpan marinasi. B. Kotak sebelum digunakan. C. Jangan kita Nah. Oke, tepuk tangan untuk kelas 9A. Jadi mau kelompok kita berhitung aja ya. Jadi akan membentuk 8 kelompok dari berdiri dari nomor 1 sampai nomor 8. Oke. 1. Kamu 8. Kamu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang nomornya sama bisa berkumpul satu kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Silakan nomor masing-masing. Itu tidak bisa. Siap, sesuai.
Jawab. Branding cream. Branding cream. Name of product mau patu Kalian bisa mengamati label produk tersebut. Kemudian ada tabel di sini. Tabel di sini tuh kalian mengidentifikasi tadi labelnya. Label kan brand. Di situ ada nggak? Kalau ada dicetak. Tapi label itu artinya tersedia. Jadi kalau ada itu kalian cetak. Kalau nggak ada kalian ada silang. Terus statementnya misalkan brand tadi brand awal namanya. Nah, dari brand awal namanya Ekna. Nah, yang nggak ditulis itu cuma nutrition fact-nya, jadi history ada. Jadi mengidentifikasi ada atau enggaknya ditulis statement-nya. Jadi brand-nya ada, nah kemudian ada name of product-nya ada 2 juz, terus nanti kontennya ada 1 liter. Nah itu disesuaikan dengan label yang kalian punya. Silakan saya beri waktu. Siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.